Gerbang besi perlahan dibuka oleh orang yang berbicara dengan Dewi barusan. Namun ketika melemparkan senyum, orang itu hanya menatapku dengan sangat tajam. Namun aku berusaha memahami bahwa itu bagian dari tugas kerjanya. Benar Wi, luas sekali, ucapku tiba-tiba menuju 4 mobil mewah yang sudah terparkir di samping rumah. Dengan gaya bangunan masih tempo dulu, namun kayu-kayu tua mewah membuatku kagum. Terlihat Kang Ito sudah berdiri di depan pintu rumah, sementara aku dan Dewi sedang berjalan perlahan sambil memperhatikan sekitar halaman penuh rumput hijau yang sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga. Sementara dalam hatiku terus saja mengucapkan zikir. Akhirnya Pak Gama berkunjung juga, ucap Kang Ito. Assalamualaikum, jawabku sambil menerima salam Kang Ito. Maaf Bu Dewi dan Pak Gama, sudah 2 hari handphone Alda tiba-tiba hilang. Pasti sulit ya menghubunginya. Padahal terakhir kali malam itu di kamar. Aneh saja bisa tiba-tiba, ucap Kang Ito menjelaskan. Membuatku ada rasa curiga ke arah yang selama ini aku takutkan sejak kemarin, bahwa lelaki pelontos itu bagian dari keluarga Alda. Walaupun cukup jauh kecemasanku pada kekhawatiran seperti itu. Sementara itu, seorang perempuan seumuran ibu dan Umi dengan rambut yang terurai indah hanya menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke arahku. Namun Dewi tidak menyadari gerakan cepat itu. Dewi, sudah lama sekali tidak berkunjung ke rumah ini. Kemarin Alda cerita sudah dari rumah kamu. Ayo, masuk. Iya Bu, ini silaturahmi saja. Aldanya mana Bu? Jawab Dewi menerima pelukan dari Ibu Rohma. Walaupun aku hanya tersenyum saja ketika menerima senyuman Ibu Rohma yang terkesan aneh bagiku. Ibu Rohma anehnya tidak menjawab ucapan Dewi, melainkan hanya merangkul pundaknya Dewi sambil berjalan masuk. Alda di kamar Pak Gama. Maaf, semenjak pulang dari rumah Pak Gama, dia tidak pernah sadarkan diri, bisik Kang Ito pelan. Astagfirullah, ucapku tiba-tiba yang sebenarnya bukan menanggapi ucapan Kang Ito, melainkan aku melihat wanita dengan berbaju putih sedang berjalan ke salah satu kamar dengan rambut yang berantakan sekali, persis seperti keadaan Teh Lasmi. Pik Cenap itu orang yang selama ini mengurus Alda, salah satu orang kepercayaan Ibu Rohma di rumah ini Pak Gama. Memang seperti itu penampilannya. Itu masuk ke kamar Alda, jawab Kang Ito. Semenjak melewati pintu masuk yang megah di rumah ini, aku langsung merasakan panas di sekujur tubuhku. Apalagi gelang dan batu kecil yang berada di dalam saku sudah terasa sangat panas sekali. Hanya hamparan luas ruangan depan rumah ini saja yang aku lihat, dengan berbagai barang-barang mewah yang mempunyai harga yang pastinya sangat mahal. Tok, bawain minum sana. Jena pasti lagi di kamar Alda jam segini, ucap Bu Romlah. Masih sakit ya Bu? Tanya Dewi perlahan. Biasa itu Wi. Gimana usaha kamu? Ibu lagi mau ngebangun nih di halaman belakang. Kata Alda bisnis perlengkapan bangunan kan kamu? Bisa dong dikirim dari kamu bahan-bahannya, ucap Bu Romlah sambil kembali tersenyum ke arahku. Apalagi sekarang makin terasa badanku panas dan mulai mengeluarkan keringat. Oh bisa Bu, tapi hanya toko di kecamatan saja. Belajar saja Bu itu saya, jawab Dewi perlahan setelah melihat tingkah aneh yang aku rasakan. Kang Ito dengan diikuti langkah Bi Jenab yang baru saja keluar dari kamar Alda berjalan ke arahku sambil membawa minum. Gam, ucap Dewi sambil memegang tanganku erat karena kaget melihat penampilan Bi Jenab. Jangan kamu minum, ingat ya, bisikku sambil menggerakkan kepala perlahan dekat dengan telinga Dewi. Kang, maaf, musola atau masjid di sini jauh tidak? Mau maghriban dulu? Tanyaku perlahan. Mending lihat dulu saja keadaan Alda Yui. Hayu, ikut ibu, sahut Bu Romlah tiba-tiba, seperti melihat dan mendengar yang aku katakan pada Dewi. Bu, maaf baru datang. Tiba-tiba suara yang pernah aku dengar kini sedang berjalan ke arah Bu Romlah yang sedang berdiri. Seorang lelaki pelontos
yang pernah menemui aku di sekolah, lengkap dengan ciri-ciri tubuh gempalnya dan matanya yang sangat mengerikan itu, seperti kaget melihat keberadaanku saat ini. "Nanti saja Sobar, saya sedang ada tamu dulu, ke belakang saja," ucap Buromlah, seperti sangat kaget dengan kedatangan lelaki yang baru aku ketahui namanya itu. Dewi terlihat sangat kaget juga setelah melihat lelaki yang pernah aku ceritakan. Kini Dewi melihatnya langsung, dan Buromlah langsung mengajak Dewi berjalan ke kamar Alda, diikuti oleh Bi Jenab yang tatapannya sangat tajam ke arahku. "Ke belakang saja Pak Gama, di sini tidak ada musola, masjid juga cukup jauh," jawab Kang Ito, seperti sangat malu berbicara padaku. Namun ketika Dewi melihat ke arahku, membuat aku merasa tidak bisa meninggalkan Dewi dalam keadaan seperti ini. Walaupun mungkin terlihat biasa saja, namun banyak sekali aku mendengar bisikan-bisikan yang masuk dalam telingaku, membuatku ingat suara yang aku dengar pertama kali ketika berbicara dengan Dewi di telepon. "Alda, ya Allah," ucap Dewi yang sangat kaget ketika pertama kali pintu kamar dibuka oleh Buromlah. "Temani dulu Dewi, Bi, mau nemuin si Sobar dulu," ucap Buromlah sambil berjalan ke arah belakang rumah, mungkin untuk menemui Sobar barusan. Alda terbaring dengan wajah yang pucat. Bau dari tubuhnya sangat menyengat masuk ke dalam hidungku. Bahkan aku tidak menyangka keadaan badan Alda cepat sekali turun. Jauh berbeda ketika bertemu pertama kali di depan toko. "Jadi kurus, Kang?" ucapku perlahan sambil mengikuti langkah Dewi masuk ke dalam kamar. "Setiap malam seperti selalu disetubuhi makhluk seperti itu, Kang," jawab Kang Ito pasrah. Tidak seperti itu toh, jangan sok tahu kamu," bentak Bi Jenab tiba-tiba cukup keras, membuat aku dan Dewi sangat kaget. "Aku yang tahu, Bibi tidak tahu apa-apa," jawab Kang Ito sambil berjalan ke arah Bi Jenab dan menyuruhnya pergi. "Alda, ini aku Dewi, berkunjung ke rumah kamu," ucap Dewi perlahan dekat sekali dengan bagian kepala Alda. Anehnya Kang Ito langsung berjalan keluar kamar dengan langkahnya yang cepat meninggalkan aku dan Dewi. Sementara aku terus memperhatikan isi kamar dengan gorden jendela yang belum ditutupnya itu. Semakin terlihat sangat gelap di luar, padahal waktu maghrib baru saja lewat. "Sampai begini keadaannya," ucapku yang sudah keluar keringat sambil menahan bau binatang yang anehnya tidak Dewi cium. Perlahan aku memegang bagian kaki Alda, sementara Dewi sedang merapihkan rambut Alda dan mengusap berkali-kali. "Tumbal," ucapku perlahan. Apalagi aku merasakan semakin panas tubuhku, dan ketika aku mengeluarkan batu kecil, lalu aku tempelkan di telapak kaki Alda, badannya langsung sedikit bergerak. "Gam, itu keringat kamu lap dulu," ucap Dewi tiba-tiba. Aku hanya mengangguk saja, sambil terus memaksa sosok yang sedari tadi aku lihat di balik badan Alda untuk menampakkan wujudnya. Setelah batu kecil ini tidak aku lepaskan lagi dari telapak kakinya Alda. "Ah, sakit!" Tiba-tiba Alda berteriak sangat kencang sekali. "Sakit!" teriak Alda sambil tidak sama sekali membuka matanya, membuat Dewi langsung melihat ke arahku dengan sangat cemas. "Tenang, Wi, sudah tanggung datang ke sini juga," ucapku perlahan. "Pak Gama, Bu Dewi, mending pulang sekarang cepat, bahaya!" bentak Kang Ito berjalan tergesa-gesa ke arahku. Aku langsung kaget dengan tingkah Kang Ito yang tiba-tiba berubah. "Kenapa memangnya, Kang?" ucap Dewi sangat panik. Terus saja batu kecil itu aku tekan di telapak kaki Alda tanpa memperdulikan Kang Ito, karena penasaran sekali sosok di balik badan Alda ini yang membuatnya seperti ini. Dewi langsung menarik tanganku cukup keras, padahal apa yang aku lakukan belum selesai, bahkan perlu waktu sedikit lagi. Mau kemana kau buru-buru sekali jenguk Aldanya? Sudah menginap saja di sini," ucap Buromlah yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Dan aku yakin mendengar teriakan Alda barusan yang cukup kencang. Aku langsung melihat ke arah Alda, seperti menahan sesak nafas. Badannya yang terbaring di bagian dadanya terus berdetak kencang,
bahkan sampai terangkat begitu saja. Apalagi, kepalanya Alda sekarang sedang dielus-elus oleh sosok yang sedari tadi aku paksa untuk menampakkan wujudnya. Sebuah sosok yang penuh dengan bulu hitam lebat membuatku sedikit yakin sosok itulah yang selama ini selalu meniduri Alda sesuai apa yang dikatakan Kang Ito. Sudah, mungkin ibu melihat Aldanya, jawab Kang Ito dengan cepat, langsung terlihat biasa saja. Gam, ini, ucap Dewi memberikan handphone dengan wajah cemasnya. Cepat pulang, Wi, ibu sudah tidak sadarkan diri. Barusan ada orang yang datang bertamu aneh. Tiba-tiba ibu muntah dan keluar darah banyak. Ini ada kakeknya Gama dan Mang Idim. Kabar Teh Lasmi di rumah sakit makin parah juga. Barusan dapat telepon dari pihak rumah sakit. Sebuah pesan aku baca. Yuk ngobrol lagi saja Wi di ruangan depan. Nanti juga normal lagi keadaan Alda, ucap Bu Romlah menarik lengan Dewi. Sementara Kang Ito langsung berjalan ke arah Alda. Namun di balik jendela, aku melihat seseorang yang sedang berdiri tanpa disadari Kang Ito. Budi, ucapku tanpa mengeluarkan suara. Kepala orang di balik jendela itu hanya mengangguk dan menyuruh aku untuk pergi dari kamar itu. Walaupun yang aku lihat sekarang, ketika Kang Ito membenarkan posisi tidur Alda, malah sama dielus kepala Kang Ito itu oleh sosok berbulu hitam lebat, dan semakin tercium bau binatang yang semakin menyengat. Gama! Tiba-tiba terdengar suara teriakan Dewi yang sangat kencang sekali dari ruangan depan. Apalagi Bi Jenab dan lelaki berkepala pelontos itu baru saja berjalan kembali dengan langkah cepatnya ke arah dapur rumah. Tanpa aku sadari sebelumnya dari mana kedua orang yang aku curigai paling berbahaya itu muncul dan telah berbuat apa sehingga Dewi berteriak kencang. Sementara itu kepala Budi dari balik jendela bergerak agar aku segera meninggalkan Kang Ito dan Alda di dalam kamar, di mana dua kepala pasangan suami istri itu sedang dielus-elus dengan perlahan oleh makhluk hitam dengan bulu lebat. Bahkan sekarang air liur makhluk hitam itu menetes dan sudah membasahi Alda dan Kang Ito. Wih, kenapa? Kaget aku ini, ucapku mendekat ke arah Dewi terburu-buru yang sudah duduk bersebelahan dengan Ibu Romlah. Terlihat telapak tangan Dewi sudah dipegangnya. Makanya, kan ibu sudah bilang, garis tangan begini bagus untuk bisnis. Tapi untuk mempunyai keturunan sulit. Alda sudah cerita banyak loh soal keluarga kamu, Wi, sama ibu, sahut Ibu Romlah sambil tersenyum ke arahku begitu saja. Kaget saja, kok tadi tiba-tiba panas Gam, makanya aku teriak, ucap Dewi langsung melepaskan perlahan tangannya dari Ibu Romlah dan segera aku pegang. Lagian ada-ada saja kamu ini, jawabku memperhatikan sekitar rumah. Sekarang suasananya semakin pengap. Tidak lama Bi Jenab dan Sobar, lelaki berkepala pelontos itu masuk ke kamar Alda. Disusul Kang Ito yang berjalan ke arahku. Tadi di belakang Bi Jenab sudah menyiapkan kalau Pak Gama mau maghriban di sini. Siapa tahu sebentar lagi Alda sadar. Sudah dibawa kemana-mana itu Pak, tapi susah banget sembuhnya, keluh Bu Romlah perlahan. Namun aku melihat dari raut wajah Dewi masih panik dan ketakutan akibat kejadian barusan. Sementara gelang gengge dan batu kecil yang berada di dalam saku celanaku semakin terasa panas. Padahal terhalang oleh kain jeans yang cukup tebal. Mungkin nanti saja berkunjung lagi ke sini Bu. Lagian besok Gama masih mengajar juga, ucap Dewi sambil berdiri dan memberikan tanda padaku agar berdiri. Iya Wi, tidak apa-apa. Siapa tahu sudah dilihat sama Pak Gama bisa membantu Alda sembuh. Ibu juga sudah tahu perihal itu, jawab Ibu Romlah. Namun ucapannya seperti sangat meremehkan aku. Namun aku beberapa kali mencoba menenangkan diri dalam kondisi seperti ini. Niatnya kesini buat silaturahmi saja Bu, tidak lebih kok, jawabku sambil tersenyum. Namun senyuman Ibu Romlah dan gerakan 5 jarinya seperti memberi pertanda bahwa akan ada yang terjadi di arah kamar Alda. Karena aku merasakan seperti memanggil sesuatu, bahkan membuatku cukup kaget dengan kemampuan yang dimiliki Ibu Romlah dengan makhluk yang ada di kamar Alda. Biar saya antarkan ke depan,
Saut Kang Ito terburu-buru. Tapi kalau ibu butuh bahan-bahan bangunan, bisa kan Wi? Tanya Ibu Romlah sambil ikut berdiri. Tiba-tiba, gubrak! Suara benda terjatuh cukup kencang dari arah kamar Alda, membuat aku dan Dewi benar-benar kaget. Seolah jawaban dari keterikatan Ibu Romlah dan sosok yang berada di kamar Alda. Bisa Bu, jawab Dewi terbata-bata sambil melihat ke arah kamar Alda yang masih tertutup. Ibu Romlah tidak menjawab lagi, melainkan hanya tersenyum, seolah suara barusan sudah terbiasa didengarnya. Walaupun yang aku lihat jauh berbeda dari Kang Ito, sudah terlihat banyak keringat dari wajahnya. Jangan dulu Bud, ucapku dalam hati sambil berpamitan kepada Ibu Rohmah. Aneh Gam, kasihan Alda beneran deh. Aku tidak nyangka kondisinya separah itu juga, ucap Dewi perlahan. Sementara Kang Ito mengikuti langkahku dari belakang. Aku tidak menjawab, hanya terus merasakan cengkraman tangan Dewi yang semakin erat. Apalagi sekarang yang aku lihat di halaman parkir mobil sudah bersebelahan dengan sebuah motor yang beberapa hari kebelakang aku ingat benar ciri-cirinya, yang pasti digunakan Sobar. Aku mau telepon rumah dulu Gam, ini Teh Anggit telepon lagi, ucap Dewi sangat panik. Maaf Kang, Sobar itu siapa? Ucapku tiba-tiba setelah Dewi berpamitan kepada Kang Ito. Sobar sudah bekerja sama ibu cukup lama, sejak zaman almarhum Bapak Alda, orang kepercayaan ibu di belakang, jawab Kang Ito, terlihat makin cemas. Di belakang gimana Kang? Maaf saya tidak paham, jawabku sambil terus memperhatikan sekitar. Apalagi dari kejauhan, tatapan orang yang sebelumnya membuka gerbang memperhatikan ke arah aku berdiri, kemudian mengeluarkan handphonenya. Yang urus peternakan di belakang rumah ini Kang, juga sayuran di kota sana. Peternakan jaraknya cukup jauh, perlu jalan. Kambing dan sapi semua diurus Sobar sama anak buah lainnya, jawab Kang Ito menjelaskan. Talaga Cindak di mana Kang? Tanyaku tiba-tiba setelah mulai sedikit memahami semua penjelasan Kang Ito. Ujung kampung ini Kang, atau kalau dari kandang masuk terus melalui leweng bisa juga sampai, jawab Kang Ito yang mulai terlihat heran dengan apa yang aku tanyakan. Gam, ayo badanku mendadak panas Gam, ucap Dewi sambil membuka pintu mobil, seperti sudah selesai menelpon orang di rumah. Pak Gama, tolong, saya minta tolong. Tidak tahu kepada siapa lagi usaha menyembuhkan Alda ini Pak, ucap Kang Ito tiba-tiba memelas. Kang, pertama saya tidak bisa apa-apa melebihi yang menciptakan saya dan segala isinya di bumi ini. Kedua, kalau berjodoh, kedatangan saya malam ini ke rumah Alda untuk itu semua di luar ketidaktahuan saya. Insya Allah saya kembali, namun tidak tahu kapan dan bagaimana caranya, jawabku perlahan agar membuat Kang Ito paham. Walaupun di depan rumah Ibu Romlah dan Bi Jenab dengan penampilannya yang menyeramkan sedang tersenyum melihat ke arahku, membuatku langsung menundukkan kepala, memberi tanda pamit pada Bu Romlah dengan sangat sopan. Ayo Gam, cepet, panas ini, ucap Dewi kedua kalinya, membuat aku langsung masuk ke dalam mobil dengan cepat. Wi, gimana? Masih panas? Tanyaku sangat panik. Dewi hanya menganggukkan kepalanya saja, sambil kepalanya perlahan bergerak memperhatikan penjaga gerbang rumah Alda, bahkan sampai melihat ke arah spion ketika mobil berjalan keluar. Sementara aku yakin keadaan Dewi saat ini dampak dari kelakuan Ibu Romlah yang memegang tangannya. Orang aneh ngeliatinya kayak mau makan mobil kita Gam itu. Bisa begitu ya? Ucap Dewi tiba-tiba. Ibu gimana di rumah Wi? Jawabku, walaupun ucapan Dewi sangat benar. Bahkan sampai mobil yang dikendarai berjalan menjauh pun, lelaki itu masih memperhatikan dan berdiri tegap di dekat pintu gerbang. Dewi langsung menjelaskan, Ibu Mulyani menerima tamu sebelum maghrib. Ketika itu juga Teh Anggit mendengar suara tamu ibu dari arah kamarnya. Namun setelah Teh Anggit keluar, ibu malah berbicara sendiri. Lalu tiba-tiba kerasukan mencekik lehernya sendiri. Dari situlah Teh Anggit panik, berteriak memanggil Mang Tahrim. Untungnya tidak lama Mang Idim dan Ki Dudui datang tiba-tiba. Dewi bercerita dengan wajah yang sudah sangat merah dan keringat yang banyak, padahal di dalam mobil AC sudah aku nyalakan dari tadi. Berarti benar Budi barusan,
ucapku dalam hati. Karena di rumah hanya ada Ki Dudui dan Mang Idim. Kamu dengarkan ceritaku tadi, Gam? Malah melamun terus. Kenapa sekarang jadi pelan gini sih? Cepat loh, Gama, mereka nunggu kita di rumah, ucap Dewi tiba-tiba dengan kesal. Sebentar, Wi, jawabku sambil terus memperhatikan kanan dan kiri jalan. Gini nih, lagi kondisinya begini kadang kamu itu sulit ditebak, ucap Dewi sambil mengelap keringatnya berkali-kali. Awas itu orang, Gama, teriak Dewi tiba-tiba sangat kencang. Dengan seketika aku langsung menginjak rem mobil. Apalagi orang itu tiba-tiba muncul di depan mobil. Aku melihatnya dari semak-semak kebun, hampir tertabrak olehku. Budi, ucap Dewi perlahan, memperhatikan ke arah depan mobil. Iya, Budi, jawabku sangat kaget. Budi langsung berjalan tergesa-gesa ke arah samping mobil, sambil kepalanya terus memperhatikan sekitar. Cepat jalan, Gam, bahaya, cepat, ucap Budi sambil duduk di belakang. Budi kenapa bisa tiba-tiba ada di sini? Tanya Dewi dengan panik. Sementara aku langsung menginjak gas mobil dan melaju cukup kencang. Apalagi jalanan sudah gelap tanpa ada satupun penerangan selain cahaya dari lampu mobil. Terkadang Budi selalu punya caranya sendiri seperti ini, ucapku dalam hati. Enggan menanyakan pertanyaan yang sama, seperti kepanikan Dewi barusan. Gam, mana batu itu? Sini cepat, kasihan Dewi, ucap Budi tiba-tiba sangat panik. Segera aku mengeluarkan dari saku celana dengan susah payah dan memberikan langsung kepada Budi. Maaf Bu Dewi, tangan yang dipegang Bu Romlah yang mana? Tanya Budi tergesa-gesa. Dewi langsung melihat ke arahku. Setelah kepalaku mengangguk, tangannya langsung disodorkan kepada Budi. Bu Dewi, tahan ya Bu, tidak akan sakit, ucap Budi langsung menempelkan batu kecil ke telapak tangan Dewi. Sementara aku berkonsentrasi agar segera keluar dari jalan kampung Sakalananggor ini. Sakit, Bud, teriak Dewi sangat kencang. Bereskan, Bud, tidak apa-apa, jawabku walaupun cukup kaget dengan teriakan Dewi. Ampun, sakit, teriak Dewi jauh lebih kencang dari sebelumnya. Sementara tangan satunya lagi memegang jok mobil sangat erat. Tahan sedikit lagi, Bu, ucap Budi yang terlihat memejamkan mata. Mulus sekali cara sosok itu. Bahkan barusan tidak terlihat, ucapku perlahan. Dewi tiba-tiba terlihat lemas sambil matanya mulai terpejam secara perlahan. Langsung aku benarkan posisi duduknya dibantu oleh Budi. Biarkan saja Gama, Bu Dewi tertidur. Nanti ketika bangun kasih saja air minum, jawab Budi sambil meminta aku memberikan air minum yang sebelumnya sudah Dewi beli di warung ketika menanyakan alamat. Baru saja aku menginjak kembali jalanan aspal setelah keluar dari kampung Sakalananggor. Sementara Budi sudah mengisap rokoknya setelah menurunkan kaca mobil. Tumbal kalian musti kabut. Tubuh Alda sudah ada yang mengendalikannya, ucapku perlahan. Ketika laju mobil sudah sedikit tenang, sambil memberikan Budi air minum dan tisu untuk mengelap keringat di wajahnya. Jauh lebih parah, Gam, jawab Budi sambil sedikit menundukkan kepalanya, seperti yang biasa dia lakukan. Tadi terdengar benda jatuh keras di kamar. Aku tidak mau kamu cepat membereskan. Kasihan Dewi dan aku yang masih ada di rumah itu, Bud, ucapku sambil terus berkonsentrasi mengemudi dan sesekali memperhatikan Dewi. Kalau bukan kamu yang datang, mungkin sudah mati malam ini di tangan si Sobar. Gila memang mustika batu dan selendang sudah dimiliki ibunya Alda, Gam. Lembut dari awi kolot, sudah tunduk pada ibunya Alda itu, jawab Budi perlahan. Membuat aku langsung sedikit menengok ke belakang dengan cepat. Karena saking kagetnya, dua benda keramat yang pernah diucapkan Ki Dudui langsung bisa Budi pastikan. Bud, soal kambing dan semuanya seperti apa? Jawabku semakin cemas. Gama, maaf, soal hewan-hewan ternak bukannya aku tidak sopan berbicara seperti ini. Leweng dan binatang seperti itu, apa kamu tidak ingat aku berasal dari mana? Tidak sulit untuk memastikan hal seperti itu, Gama, ucap Budi sambil terlihat rambut panjangnya itu beberapa kali terkena angin. Aku langsung menganggukkan kepala, seperti diingatkan kembali dari mana Budi berasal. Sudah 2 hari, cukup kamu berada di kampung Sakalananggor, Bud, tanyaku yang sudah merasakan bahwa Budi bisa mengetahui semuanya. Tidak, Gam, sulit sekali masuk ke leweng awi kolot.
dan untuk melihat talaga mayit dari kampung itu. Benar kata Ki Dudui, orang yang sudah melakukan dengan pernikahan, tumbalnya sudah banyak termasuk Alda. Yang aku tahu itu, tapi jalanan dan medan menuju tempat itu aku sudah hafal, jawab Budi sambil melempar rokoknya keluar dan menutup kembali jendela mobil. Berarti sudah jelas sekarang, Bud. Tinggal nunggu perintah Ki Dudui saja, jawabku perlahan, memikirkan hal buruk terjadi di rumah. Maaf Gama, apa itu dibawa? Tanya Budi terlihat cemas sekarang dan baru memberikan batu kecil lagi kepadaku. Budi tidak menjawab lagi, langsung menundukkan kepalanya lebih bawah. Padahal yang Budi tanyakan tentang gelang gengge yang sekarang berada di dalam saku celanaku saat ini. Maaf jika tidak sopan Gam, dan selalu meremehkan kemampuan kamu itu. Tidak layak untuk orang seperti aku yang hidup dan diselamatkan keluargamu Gam. Maafkan saya, ucap Budi tiba-tiba meneteskan air matanya. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Walaupun aku tahu itu cara pengabdian Budi kepada hidupnya, sama halnya denganku, bahwasanya adab lebih tinggi dari apapun, termasuk ilmu. Sudah Bud, tidak terasa lagi kita berada dalam perjalanan masalah yang sama terus-menerus. Lalu apa kamu siap? Tanyaku, seperti dibangkitkan hatiku karena rasa iba melihat keadaan Alda yang terus terbayang. Gam, nyawa sekalipun, asal berjalan di atas perintah kamu dan Ki Dudui, aku berikan, jawab Budi. Orang itu, ucapku tiba-tiba melihat seseorang sedang berbelok menggunakan motor masuk ke jalan utama menuju kampung Sakalananggor. Siapa Gam lelaki tua itu? Kamu kenal? Jawab Budi sambil melihat sampai berbalik badan. Tidak Bud, sudahlah, mungkin mirip saja, ucapku, terus mengingat ucapan hati-hatinya kepadaku yang pernah dikatakannya. Sementara mobil sudah semakin jauh meninggalkan kampung Sakalananggor yang aku yakini dan pasti akan kembali ke tempat itu. Apalagi ucapan Kang Ito yang tulus dan jujur bisa aku rasakan. Andai saja aku berada di posisinya saat ini dan aku sudah mengalaminya bertahun-tahun ke belakang. Telepon Mang Idim, pastikan keadaan di rumah aman. Tadi ada kabar Ibu Mulyani kerasukan, ucapku sambil memberikan handphone ke arah Budi. Aman sudah Gam, maghrib tadi aku yakin aman. Itu kiriman dari rumahnya Alda, sama seperti yang sudah menimpa Dewi, jawab Budi menolak menerima handphone. Kamu sudah tahu Bud siapa saja di rumah itu? Tanyaku tiba-tiba ketika mobil sudah memasuki jalanan kota dan menuju rumah. Jaraknya tinggal setengahnya lagi. 3 orang lelaki yang mengurus kandang peternakan tidak menahu soal apapun Gam. Kuncinya di Sobar dan Jenab, perempuan edan yang sudah dirawat ibunya Alda sejak 3 tahun lalu. Setelah bapaknya Alda meninggal, 2 orang itu saja yang paling bahaya yang baru aku ketahui Gam. Sisanya belum, jawab Budi perlahan. Aku langsung kagum dengan ikatan yang dilakukan ibunya Alda sampai bisa berbuat seperti itu. Dan aku seharusnya sudah paham untuk berbuat apa selanjutnya. Apalagi ketika mendengar kata gila yang Budi katakan. Teringat kabar Teh Lasmi yang sesuai aku baca dalam pesan kiriman Teh Anggit pada handphone Dewi. Keadaannya semakin parah. Besok ikut aku pulang dari sekolah Bud, penting, ucapku tiba-tiba. Baik Gam, kemana memangnya? Tanya Budi yang sangat kaget, karena barusan aku melihatnya sedang memperhatikan jalanan di sebelahnya duduk dengan tatapan kosong. Aku tidak menjawab lagi ucapan Budi, karena masih perlu aku pastikan. Gam, sudah sampai ini, ucap Dewi perlahan sambil mengelap keringatnya berkali-kali. Sebentar lagi sampai. Sudah, istirahat dulu saja Wi. Jangan dulu mikirin apapun ya. Ibu dan rumah semuanya sudah aman, jawabku mengelap keringat di bagian dahinya. Sementara itu, jalanan kota dan lampu merah stopan yang sebelumnya kaca mobil dipukul oleh orang gila, aku ceritakan kepada Budi. Membuat Budi sangat kaget dan menyayangkan Budi tidak satu mobil denganku dalam kondisi seperti itu. Hingga aku dan Budi sepakat untuk mengqadha sholat yang sudah terlewat karena sedang dalam perjalanan. Apalagi sudah sejak beberapa jam ke belakang azan Isya berkumandang dan sekarang sudah hampir pukul 22. Benar Gam, sudah beberapa kali kita dalam masalah seperti ini.
Pertanda dan jalan kadang datang dari mana saja, ucap Budi perlahan, langsung menambah keyakinan langkah yang aku ambil besok. Dewi sudah kembali terbangun, bahkan langsung bercerita bahwa dirinya tidak sadar ketika tiba-tiba tangannya bisa dipegang oleh Ibu Romlah ketika berada di rumah Alda. Walaupun lagi-lagi Dewi sangat cemas pada keadaan Alda, hanya dijawab oleh anggukan kepala Budi saja. Sementara aku sudah memahami semuanya, karena sosok yang ada di rumah Alda sudah sangat patuh pada Ibu Romlah, dan jawaban inilah yang akan aku sampaikan kepada Ki Dudui. Tidak berselang lama, gerbang rumahku sudah dibuka oleh Mang Tahrim dengan perlahan dan langsung berlari ke arah samping tepat di mana aku berada di dalam mobil. "Pak, maaf, tidak sempat memberi kabar dari maghrib. Amang sibuk mengurus ibu. Ki Dudui dan Mbah Idim masih ada di dalam," ucap Mang Tahrim sangat ketakutan. "Sudah Mang, tidak apa-apa," jawabku sambil tersenyum agar membuat Mang Tahrim tidak merasa bersalah. Apalagi aku yakin semuanya juga karena kondisi. Setelah mobil terparkir, Dewi langsung berjalan duluan. Aku, Budi, dan Mang Tahrim berjalan mengikuti langkah Dewi. "Duluan masuk Gama, aku pastikan dulu seluruh halaman rumah," bisik Budi langsung berjalan ke arah samping rumah sambil menunjuk ke arah parkir mobil. Dan seketika aku ingat kejadian darah sebelum pergi. Mungkin hal itu yang menjadi kecemasan Budi saat ini. "Sudah, biarkan saja Mang," ucapku melihat tatapan heran Mang Tahrim sambil kembali ke pos tempat Mang Tahrim berjaga. Sementara itu Dewi langsung berjalan ke arah kamar Ibu Mulyani. Terlihat pintunya sudah terbuka lebar. "Assalamualaikum Mang," ucapku sambil mencium tangan Mang Idim. Begitu juga Mang Idim menundukkan kepalanya. "Ki Dudui di dalam Gam," jawab Mang Idim dengan wajah yang terlihat lelah sekali. "Ada apa Mang sebenarnya?" ucapku duduk di sebelah Mang Idim. "Sudah selesai Gam. Beruntungnya Ki Dudui punya perasaan akan terjadi hal-hal seperti kemarin. Tepat waktu maghrib Ibu Mulyani kerasukan sosok dari lawang awi kolot," jawab Mang Idim menjelaskan perlahan. Aku langsung teringat dan cukup heran waktunya bisa hampir bersamaan ketika aku melihat keadaan Alda di kamarnya. Membuatku harus berpikir lebih tenang dalam keadaan seperti ini. Ki Dudui terlihat baru saja keluar dari kamar Bu Mulyani dengan wajah penuh keringat sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali, membuat aku dan Mang Idim langsung berdiri. "Kek," ucapku langsung mencium tangannya. "Kalau saja telat tadi Gam. Cerdik juga keluarganya Alda, tidak menyerang langsung pada kamu, malah pada keluarga Dewi," jawab Ki Dudui sambil berjalan keluar rumah, memilih duduk di kursi yang biasa Ki Dudui gunakan. "Ibunya Kek, sudah Gama pastikan rumah Alda benar. Bahkan sosok hitam penuh dengan bulu lebat yang selama ini selalu meniduri Alda. Alda seperti ditumbalkan untuk Ibu Romlah mengambil benda mustika dan selendang hitam yang pernah kakek katakan," ucapku perlahan sambil duduk di sebelah Ki Dudui. Mang Idim dan kakek yang sudah duduk bersebelahan seperti tidak kaget dengan kabar yang aku bawa dari kampung Sakalananggor. Hanya masing-masing membakar rokoknya. "Bagaimana Dim menurut kamu baiknya?" ucap Ki Dudui. "Maaf Kek, mungkin suaminya itu memang sudah kehabisan jalan untuk menyembuhkan Alda hingga datang ke sini. Tapi yang paling bahaya mustika dan selendang itu, yang mana dulu benar kata kakek sudah dikubur Gilang Samana," ucap Mang Idim perlahan. "Kondisi Alda juga parah sekali Mang," sahutku perlahan. "Sulit sih ini. Bukan ingin ikut campur urusan orang lain. Pertama, Alda sahabat Dewi. Kedua, yang sudah lama Gilang Samana lakukan tanggung jawab kita. Apalagi sudah sampai akibatnya menimpa keluarga kita juga. Kuat sosok Nipiah itu. Buktinya Budi tidak bisa masuk ke lawang awi kolot," ucap Ki Dudui perlahan. Sementara angin malam sudah benar-benar aku rasakan. "Nipiah Kek," ucapku perlahan. "Iya Nipiah, nenek penunggu lawang awi kolot, rawat tilas, dan talaka mayit. Itu yang memberikan mustika Badarohma setelah tumbal kambing hitam dan nyawa bergeletakan terus-menerus," jawab Ki Dudui perlahan.
Seketika bulu pundakku berdiri begitu saja mendengar nama dan penjelasan tentang Nipia. Maaf, dari arah pohon tua itu kek, masuknya kiriman dari kampung Sakalananggor dari Lewang Awikolo tepatnya. Barusan, sudah Budi bereskan kek, ucap Budi tiba-tiba yang sudah berdiri di belakangku. Ki Dudui hanya memandang kosong sambil kembali menatap ke arah bunga-bunga, menghisap rokoknya secara perlahan. Sementara aku, Mang Idim dan Budi hanya terdiam. Seharusnya tidak mudah mengubur kembali mustika dan selendang hitam itu. Pertempuran dengan Romlah bukan tujuan kita, tapi resiko besarnya Alda harus diselamatkan nyawanya. Walaupun urusan kematian bukan di tangan kita. Apalagi sekarang Lasmi semakin aneh kondisinya di rumah sakit dan Ibu Mulyani bisa terkena juga. Besok atau lusa mungkin Umi Esi tidak menutup kemungkinan, ucap Ki Dudui sambil melihat ke arahku dengan serius. Seketika suasana menjadi hening. Bahkan rokok yang baru dibakar oleh Budi dibiarkan begitu saja. Begitu juga yang dilakukan Mang Idim. Gama besok mau pastikan keadaan Teh Lasmi kek. Mau bagaimanapun tetap keluarga kita, ucapku tiba-tiba, yang sudah mempunyai niatan sejak membaca pesan di rumah Alda dari handphone Dewi. Apalagi ketika di jalan aku melihat seseorang yang telah berbicara sebuah pesan waktu itu di rumah sakit. Iya, datangi ke rumah sakit Gam. Benar mungkin Lasmi sudah melakukan dosa besar, tapi tidak tahu nanti di akhir bisa saja malah kita yang terkena celaka dan kesalahan dalam hidup yang kedepannya masih penuh misteri ini. Tidak ada yang pasti di hari akhir, jawab Ki Dudui sambil menepuk pundakku. Amang dan Budi mungkin malam ini bersila kembali di rumah kakek saja, sahut Mang Idim. Budi di sini saja, berjaga-jaga. Sudah, jangan datang lagi dan memaksa minta izin sama kakek untuk ke kampung Sakalananggor. Keadaannya jauh berbeda sekarang. Mereka juga di sana sudah pasti bersiap. Jaga-jaga, takutnya ada kiriman yang lebih bahaya. Pagi biarkan Budi pastikan toko dan rumah Umi Esih, ucap Ki Dudui sambil berdiri. Apalagi malam sudah semakin larut dan Dewi belum terlihat lagi keluar dari kamar Ibu Mulyani. Budi hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab apapun lagi. Keadaan ibu sudah baik-baik saja, tinggal berjaga saja Gam, ucap Mang Idim sambil berpamitan untuk pulang bareng Ki Dudui. Bahkan aku dan Budi mengantarkannya sampai menaiki motor dan gerbang dibuka oleh Mang Tahrim. Bud, berjaganya di dalam saja, anginnya cukup dingin malam ini, ucapku. Aku bukan untuk menumpang tidur Gam, sudah di sini saja dulu. Nanti aku bisa masuk lewat mana saja, jawab Budi sambil duduk. Pintu tidak aku kunci ya, jawabku. Walaupun aku tahu betul tingkah aneh Budi ini. Jangan Gam, kunci saja. Aku bisa masuk lewat mana saja, ucap Budi kedua kali sambil menunduk dan jarang sekali berbicara sambil melihat wajahku. Setelah memastikan keadaan Ibu Mulyani dan Teh Anggit juga Dewi, aku sudah masuk ke dalam kamar sambil menyimpan gelang gengge dan batu kecil ke dalam lemari. Terus saja mengingat ucapan Ki Dudui dan membenarkan semua ucapannya. Walaupun cukup aneh, kenapa gelang gengge dan kucing hitam itu tidak muncul di rumah Alda. Belum waktunya mungkin. Sudah tanggung aku ketahui dan sosok itu juga. Ucapku sangat menyesal ketika di kamar Alda butuh waktu sedikit lagi agar bisa berbicara dengannya. Walaupun untungnya aku sudah mengetahui satu nama yang Ki Dudui katakan, Nipia. Gam, aku mau tidur di kamar ibu ya, bareng Teh Anggit juga, ucap Dewi tiba-tiba. Sementara aku langsung menutup rapat lemari. Iya Wi, tidak apa-apa. Budi berjaga di luar, sudah jangan tanya kenapa dia tidak mau masuk. Urusan dengan Alda jangan lewat pesan lagi ya. Kalau ada pesan apapun, jangan ditanggapi. Aku pasti datang ke sana lagi, jawabku perlahan menjelaskan. Aku takut soal bisnis dengan Ibu Romlah malah membawa celaka Gam. Itu gimana? Tanya Dewi sangat cemas. Balas saja. Kalau ada telepon juga angkat. Jangan buat curiga ya. Kedepannya nanti kita bicarakan lagi, ucapku perlahan. Walaupun aku rasa urusan ini adalah hal yang harus aku jaga hubungan dengan ibunya Alda. Salah satu jalan agar mengetahui kondisi Alda, walaupun resikonya cukup besar. Apalagi di rumah ini sudah 2 kali kejadian yang sama sejak Alda berkunjung sebagai tamu. Setelah melaksanakan ibadah malam ini dengan Dewi menjadi makmum, bahkan Dewi melarang aku untuk menyiapkan besok ke sekolah
karena melihat keadaanku yang sudah lemas dan akan Dewi lakukan nanti pagi. Kalau ada apa-apa, bangunkan aku ya Wi, ucapku sudah terbaring di atas kasur. Setelah pintu kamar ditutup oleh Dewi, kini yang aku rasakan semakin penasaran pada leweng awi kolot yang membuat seorang Budi bahkan tidak bisa masuk begitu saja, termasuk rawat tiwas dan talaga mayit. Sambil memejamkan mataku terus saja membayangkan tempat itu, terus menerus membacakan dalam hati sebuah zikir dan mengirimkan doa khusus kepada Kilang Samana. Di antara orang-orang yang datang meminta tolong kepada kita, walaupun itu sudah mara bahaya, harus tetap menjadi syukur. Kadang mencari pahala dalam hidup caranya berbeda, Gama. Leweng, rawa, dan talaga itu tempat saya dulu hidup. Datanglah. Seorang kakek-kakek yang sudah lama tidak mendatangiku dalam mimpi, dengan suara yang khasnya itu, kini sedang mengelus rambutku dengan perlahan, membuatku tidur semakin tenang, walaupun berada di dalam sebuah masalah yang cukup berdekatan dengan nyawa. Dampak kepulangan dari kampung Sakalananggor. Buyut, ucapku perlahan, semakin larut dalam bunga tidur yang menyambutku untuk semakin terlelap. Tidak biasanya pagi ini, aku dibangunkan oleh Dewi yang sudah terlebih dahulu bangun. Bahkan aku tidak sempat ke musola dan melakukan ibadah hanya di dalam kamar karena waktu subuh sudah siap dari tadi berkumandang, namun cukup tenang setelah mendengar bahwa Ibu Mulyani sudah semakin membaik. Semalam buyut, ucapku perlahan, setelah melaksanakan ibadah dan berjalan keluar kamar. Sambil mengingat semua ucapannya seolah menjadi tenaga lebih yang aku rasakan pagi ini. Gam, kasihan Mang Tahrim muntah-muntah itu. Di depan ini aku bawa air hangat, ucap Dewi berjalan dari arah dapur. Sementara Ibu dan Teh Anggit terlihat sedang memasak. Kok bisa? Sini, biar aku saja. Paling masuk angin, ucapku. Apalagi Dewi pasti sedang ikut membantu Ibu dan Teh Anggit. Mang Tahrim wajahnya pertama kali aku lihat pucat, dengan jaket tebal dan sarung yang masih dipakainya itu duduk di depan rumah. Mang, mana Budi? Tanyaku tiba-tiba. Ini Amang begini gara-gara Budi, Pak, jawab Mang Tahrim sambil menerima air hangat dan obat yang aku berikan. Maksudnya, sebentar, kok gara-gara Budi? Tanyaku semakin cemas. Aneh orang yang tidak bisa ngomong itu. Bawa bangkai dalam karung sampah di belakang rumah, penuh darah, bau sekali Pak, ucap Mang Tahrim menjelaskan. Sekarang mana orangnya? Ucapku semakin cemas. Sudah pamit pulang. Aneh itu juga bangkai dari mana coba? Jawab Mang Tahrim sambil menghabiskan seluruh air minum yang aku bawa. Aku langsung terdiam dan langsung berkeliling rumah pagi ini. Apalagi memang Budi bertugas menjaga dari semalam. Namun aku tidak menyangka bisa sampai menemukan bangkai yang belum pasti ini. Apalagi yang aku takutkan Budi lupa akan janjinya mengantar aku. Ibu sudah kapok, Gam. Tidak mau menerima tamu yang tidak dikenal. Tadi juga sudah bilang ke Mang Tahrim, siapapun tamu suruh nunggu di pos depan aja, ucap Bu Mulyani yang sudah duduk di meja makan pagi ini. Maafkan Gama juga Bu dan Dewi, tidak ada di rumah sore kemarin, jawabku. Dewi langsung menjelaskan kepada Ibu Mulyani bahwa kemarin habis dari rumah Alda, membuat Teh Anggit dan Ibu juga sangat kaget. Beruntungnya Dewi sudah berjanji tidak akan datang lagi. Karena jadi seperti itu keadaan Ibu dan tidak menjelaskan semuanya membuatku merasa lega. Dewi sudah semakin paham akan keadaan semua ini. Pagi ini juga aku sudah berada di atas motor di sebuah jalan dengan berpakaian lengkap mengajar untuk menuju toko terlebih dahulu agar bisa berjumpa dengan Budi yang aku yakini sedang berada di sana. Sebelum Dewi nantinya siang pasti akan datang ke toko. Benar, dasar. Ucapku sudah melihat Budi duduk di atas keramik depan toko. Bahkan kedatanganku cukup membuat Budi kaget. Budi, bangkai apa? Ucapku langsung turun dari motor. Seseorang melemparkannya dari tembok belakang rumah, Gam. Itu jelas disengaja. Semalam maaf, aku tidak bisa mengejar orang itu. Pukul 4 lebih ketika aku pastikan lagi bangkai kepala kambing, ucap Budi. Bud, serius Bud? Ucapku kaget mendengar kabar, padahal hari baru saja akan aku mulai. Di sungai sana barusan aku buang. Maaf juga Mang Tahrim melihatnya kasihan. Tapi kalau semakin pagi aku tidak mau semua orang di rumah pada tahu juga lebih kasihan, jawab Budi perlahan. Sambil menunjukkan di lengan bajunya panjang yang dikenakannya itu
masih terdapat darah merah, membuatku yang awalnya berdiri langsung duduk di sebelah Budi. Dari ibunya Alda, ucapku perlahan. Siapa lagi Gam yang sekarang tidak mau ritual dan kebiasaannya kita ganggu? Manusia biadab, bisa-bisanya menumbalkan anak. Mungkin bapaknya juga sama mati dengan cara itu, jawab Budi perlahan. Jangan berprasangka buruk dulu Bud, pasti banyak sebab. Yang kita urus masalahnya bukan kelakuannya, ucapku sambil menepuk pundak Budi, membuat Budi langsung menunduk makin turun dari sebelumnya, membuat aku hanya menatap ke arah mobil-mobil dan motor yang melintas di depan toko, karena benar adanya keadaannya semakin memburuk. Aku cemas pada Lasmi Gam, ucap Budi tiba-tiba. Ada tujuan lain sih Bud untuk aku berkunjung ke rumah sakit, jawabku perlahan. Dengan cepat aku mengeluarkan handphone, mencari nomor Pak Hadi. Beruntungnya telepon langsung diangkat. Assalamualaikum Pak Hadi, maaf, ucapku perlahan. Waalaikumsalam Pak Gama. Gimana? Apa alasannya? Sudah tahu banget hal kayak gini? Jawab Pak Hadi sambil bercanda. Haha, bisa nih Pak Hadi. Mau ke rumah sakit Pak? Izin dulu sehari ini saja ya, jawabku. Siap Pak Gama. Lagian sudah lama kan gak izin juga. Lagian sekarang hari Jumat, jadi tidak terlalu sibuk. Bisa Pak Gama, jawab Pak Hadi. Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali pada satu orang yang memang sangat dekat denganku dan selalu memahami kebutuhan perihal izin seperti ini. Budi yang mendengar ucapanku di telepon langsung mematikan rokok yang baru dibakarnya itu. Gimana soal toko Bud? Tanyaku tiba-tiba sambil berdiri diikuti oleh Budi. Sementara aman Gam, toko dan rumah sudah tanggung jawab saya Gam. Tinggal rumah Umi Esi saja, jawab Budi perlahan. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku sudah izin tidak mengajar, ucapku. Tapi maaf Gam, aku nunggu di parkiran nanti ya, jawab Budi yang kembali menunjukkan tingkah anehnya pagi ini. Setelah berpacu dengan waktu dan kemacetan kota, aku dan Budi sudah memasuki lahan parkiran rumah sakit jiwa yang biasanya aku kunjungi 2 minggu sekali. Namun kali ini, baru 4 hari aku sudah kembali dengan tujuan lain. Selain memastikan keadaan Teh Lasmi, dan Budi juga sudah paham dengan ciri-ciri lelaki tua yang sedang aku cari. Serius Bud, mau tunggu di sini? Kalau aku masuk dengan penampilan seperti ini, yang ada aku jadi pasien Gam. Tinggal kamu daftarkan saja, jawab Budi sambil berjalan ke arah tempat duduk yang terdapat di bawah pohon yang rindang. Apalagi dalam keadaan masih pagi, parkiran masih kosong juga. Dengan cepat aku berjalan ke sebuah ruangan, meninggalkan Budi sendirian. Walaupun aku cukup kaget ketika ditolak karena belum waktu jam besuk. Setelah dijelaskan karena ini bukan hari di mana aku biasa menjenguk Teh Lasmi, beberapa kali aku perhatikan semua perawat dan tujuan keduaku mencari orang yang biasa membersihkan lantai atau cleaning service. Lelaki tua itu tidak aku temukan, malah melihat orang lain yang sedang mengerjakan pekerjaan itu. Harusnya ada ini, ucapku perlahan. Bisa ditunggu di tempat duduk Pak, ucap salah satu perempuan yang barusan memberikan informasi. Oh ya Bu, saya tunggu di luar saja, jawabku dengan terus memperhatikan sekitar, karena tetap yakin bahwa lelaki yang pertama kali memberikan bisikan hati-hati kepadaku yang aku yakini bukan tanpa sebab, apalagi kemarin malam melihat berbelok juga ke kampung Sakalananggor. Sudah hampir 15 menit aku duduk dan memperhatikan sekitar, walaupun belum mendapatkan kabar Teh Lasmi sama sekali. Namun, aku tetap yakin dan dalam hati terus berucap meminta pertolongan Pencipta segala kemudahan agar tujuanku tidak sia-sia pagi ini. Setelah mengorbankan kewajibanku mengajar di kelas hari ini, setelah beberapa kali tidak ada pertanda lelaki tua yang aku cari, segera aku berjalan keluar untuk menuju Budi. Apalagi matahari sudah perlahan meninggi dan jam sudah pukul 7.30 pagi ini. Budi, ucapku sangat kaget karena dari kejauhan sedang menikmati rokok dengan lelaki tua yang sedang aku cari, membuatku langsung berjalan dengan cepat ke arah lelaki tua itu. Nah, ini orangnya, Abah Iwan teman saya itu, namanya Gama, ucap Budi. Lelaki tua yang baru aku ketahui namanya itu terlihat sangat kaget dan langsung akan berdiri, namun langsung ditahan tangannya oleh Budi. Tadi bilang Mbah Iwan berasal dari kampung Sakalananggor ketika pinjam korek dan akhirnya ngerokok denganku, berbicara panjang soal kampung halamannya Gam.
Abah kalau tidak bersalah, tinggal jawab pertanyaan teman saya ini ya Bah, ucap Budi sambil merangkul pundak Bah Iwan. Walaupun Bah Iwan melakukan perlawanan berkali-kali, namun tidak sebanding dengan tenaga Budi. Bud, jangan terlalu keras, kasihan, ucapku mencoba duduk di sebelah Bah Iwan agar tidak membuat orang yang melihat curiga. Saya hanya disuruh Pak Gama, maaf, hanya disuruh. Malah saya kasihan tempo hari berbisik hati-hati kepada Bapak. Sumpah Pak, niatan saya tidak ada yang jahat, jawab Bah Iwan perlahan setelah Budi lepaskan rangkulannya itu. Buromlah atau Sobar, tanyaku tanpa basa-basi. Kang Sobar Pak, sumpah saya hanya membawa dan kasih makanan untuk Ibu Lasmi, tidak lebih Pak, jawab Bah Iwan sangat kaget ketika aku menyebut dua nama itu dan sangat ketakutan sekali. Beruntungnya beberapa orang yang baru saja memarkirkan motor di halaman parkir tidak curiga kepada kami bertiga. Pak, mending jujur selain itu. Setelah ini anggap aku berterima kasih atas bisikan Bapak sudah memberikan aku pertanda. Tapi katakan hal lain yang Bapak tahu juga. Jujur saja Pak, ucapku dengan tegas karena menghargai. Malam itu semenjak Ibu Lasmi makan daging yang saya bawa, setiap malam, tepatnya tengah malam selalu didatangi sosok hitam berambut panjang. Baunya amis darah Pak. Bahkan sekarang keadaannya semakin parah Bu Lasmi. Kang Sobar hanya membayar saya. Setelah itu tidak ada apapun lagi, ucap Bah Iwan menjelaskan sangat ketakutan. Pantas saja, sahut Budi yang hampir mematikan bara rokoknya ke atas kulit tangan Bah Iwan. Budi, jangan Bud, ucapku tegas. Setelah ini, apapun yang Sobar berikan untuk Ibu Lasmi, buang. Kalau tidak, saya akan bicara sama Sobarnya, semuanya. Paham Pak, jawabku. Jangan Pak, jangan. Saya akan jamin Bu Lasmi di dalam aman Pak. Jangan, kasihan keluarga saya di kampung Pak. Bakalan dihabisi Kang Sobar nanti. Ampun Pak, ucap Bah Iwan memelas. Sudah sana masuk dan anggap kita tidak pernah bertemu lagi. Namun jika keadaan di dalam semakin kacau, Bapak yang akan saya cari di kampung Sakalananggor. Saya bawa bagian kepala semua keluarga Bapak utuh-utuh, bentak Budi yang hampir saja memukul Bah Iwan. Budi, ucapku menahan emosi Budi. Bah Iwan langsung berjalan tergesa-gesa. Anehnya masih berbalik badan memperhatikan ke arahku dan Budi. Orang-orang yang sudah membuat kita susah Gam. Kesal aku. Pagi-pagi harus membuang bangkai kepala kambing. Kebiasaan kamu itu Gam, kalau mengancam orang tidak bikin takut, jawab Budi dengan gesah. Banyak caranya Bud. Mau bagaimanapun Bah Iwan bisa kita gunakan nantinya jika butuh informasi, ucapku menatap ke arah wajah Budi. Budi langsung menundukkan kepalanya tanpa berucap apapun lagi, sambil mengatur nafasnya dan dirinya agar kembali tenang. Aku hanya kaget saja. Ternyata sedekat itu Bah Iwan dengan Sobar Gam, dan membuat aku menahan kesal ketika aku berpura-pura sering datang ke kampung Sakalananggor dan mengenal Sobar, ucap Budi. Semua awalnya dari suami Alda Bud, wajar, ucapku perlahan. Mulai sadar kalau bukan hanya orang di rumah yang menjadi incaran Romlah atau Rohma, melainkan Teh Lasmi juga. Apalagi dengan keadaan jiwa Teh Lasmi yang seperti itu, membuatnya gampang sekali dikendalikan oleh sosok kiriman melalui makanan sesuai yang dikatakan Bah Iwan barusan. Setelah aku memahami sikap dan sifat Budi, aku langsung mengajak Budi untuk keluar dari halaman parkir rumah sakit untuk menuju toko. Apalagi aku dan Budi sudah mendapatkan informasi baru. Bahkan untungnya keadaan sedikit berpihak dan tiba-tiba Budi bisa berbicara dengan Bah Iwan barusan, menemukan jawaban yang dari semalam membuatku curiga pada lelaki tua itu. Semakin jelas sekarang Bud, siapa saja yang terlibat, ucapku sedikit keras karena angin di jalan cukup kencang, apalagi sekarang sedang berada di jalan menuju toko. Mungkin lebih banyak lagi Gam. Akan kita temukan orang-orang yang serupa, jawab Budi. Dari kejauhan, Mang Ade sudah aku lihat sibuk bersih-bersih di depan toko. Apalagi biasanya jika pagi toko akan ramai. Begitu juga Dewi yang langsung kaget ketika melihat aku memarkirkan motor di depan toko sudah bersama Budi. Telepon Mang Idim, aku masak dulu,
Suruh Mang Ade belikan sarapan untuk kamu, Bud, ucapku perlahan. Budi langsung berjalan ke arah samping toko yang mempunyai banyak besi-besi tempat di mana Budi berdiam. Gam, dari mana kamu ini? Ucap Dewi sambil berjalan ke arahku. Segera aku bercerita semuanya kepada Dewi tentang pengakuan Mbah Iwan dan penyebab keadaan Teh Lasmi lengkap kepada Dewi, membuat Dewi sangat kesal. Tadi Bu Romlah sudah telepon pagi sekali, 2 hari ke depan pengen diantarkan bahan-bahan bangunan. Anehnya, pengen sama kamu Gam yang kirim, ucap Dewi, menunjukkan nomor baru yang sama sekali belum Dewi kasih nama. Bagus, ada jalan untuk aku ke sana. Iyakan saja Wi, sudah tanggung semuanya. Apalagi yakin Alda semakin parah sejak kedatangan kita bertamu ke rumahnya itu, jawabku sambil duduk. Budi terlihat melihat ke arah dalam dari luar toko, seperti mencari keberadaanku. Hal itu juga disadari oleh Dewi. Yang terpenting ingat, ada istri dan keluarga kamu Gama. Tidak ingin kejadian dulu terulang lagi, ucap Dewi sambil mengusap rambutku perlahan. Aku hanya menatap ke arah Dewi yang matanya mulai berlinang. Doakan saja Wi, semua bukan keinginan aku juga. Lagian masalah ini datang begitu saja, ucapku sambil berdiri dan mengecup kening Dewi untuk menemui Budi di depan. Budi sudah tidak terlihat tenang dengan cara berdirinya. Bahkan sarapan yang sudah dibelikan Mang Ade sama sekali belum dimakannya. Apalagi terlihat dari cara menghisap rokoknya sudah tidak seperti biasanya. Gama, barusan Mang Idim bicara dan Ki Dudui, malam ini juga kita pergi ke Talaga Mayit. Setelah kedatangan tamu ke rumah Alda, malam ini mereka akan melakukan ritual di sana. Selain untuk ritual yang biasa mereka lakukan untuk menyerang keluarga kita semua. Bahaya, ucap Budi. Bud, tidak mungkin jalan yang sama dan menggunakan mobil, jawabku, sangat kaget mendengar kabar ini. Apalagi belum selesai pikiranku pada Mbah Iwan dan Teh Lasmi di rumah sakit. Sore aku jemput ke rumah. Mana kunci motor kamu? Biar aku pastikan dulu pada Ki Dudui dan Mbah Idim, ucap Budi sangat serius. Segera aku mengeluarkan kunci motor di dalam saku celana dan begitu saja memberikannya kepada Budi. Sementara Dewi yang melihat di dalam toko terlihat sangat cemas melihat ke arahku dan Budi. Sayang sekali si Budi ini, selain aneh, apa tidak suka makan ya Pak? Ucap Mang Ade tiba-tiba. Makan saja Mang, habiskan, mubazir, jawabku sambil melihat Budi semakin jauh menggunakan motor. Sambil masih memegang handphone di tangan, aku langsung memberitahu kepada Dewi tujuanku malam ini, membuat Dewi semakin cemas. Namun beruntungnya, aku bisa menjelaskan kepada Dewi bahwa hal ini harus aku lakukan karena sudah tanggung datang ke rumah Alda. Sementara itu, sepanjang hari aku hanya membantu Dewi di toko melayani orang-orang yang berbelanja. Dewi juga sudah mengetahui kabar Teh Lasmi dan Mbah Iwan yang membuatnya memberikan restu kepadaku untuk pergi sore ini. Semuanya sudah semakin terbuka. Giliran Rawa, Leweng, dan Talaga Mayit itu saja, ucapku dalam hati, sambil memikirkan hal terburuk malam ini akan menimpa aku dan Budi. Dewi sudah beberapa kali menangkap basah lamunanku, bahkan menyuruhku untuk beristirahat, mempersiapkan keberangkatan nanti malam. Hingga tidak terasa 2 waktu Jumatan dan Asar sudah aku lalui dengan begitu cepat. Dan beruntungnya tidak ada hal aneh yang aku lihat di toko, apalagi berdampak seperti kejadian di rumah. Ayo biar Mang Ade pulang bawa motornya saja. Kita pulang pakai mobil saja Gam ke rumah, ucap Dewi setelah terlihat Mang Ade membereskan toko untuk bersiap tutup. Kamu ini Gam, sejak dari toko kelihatannya kalau nggak melamun ya. Begini tegang sekali aku melihatnya, ucap Dewi yang baru saja memasuki kamar duduk di kasur. Sementara aku baru saja memasukkan gelang gengge dan batu kecil ke dalam saku celana jeans yang aku kenakan saat ini dan memilih jaket cukup tebal yang memiliki kupluk. Sebentar lagi pasti Budi akan sampai Wi. Jangan kasih tahu ibu ya. Dengar Wi, kalau ada yang aneh telepon Mang Idim, jangan ragu. Kabari apapun yang terjadi. Aku tidak ingin kejadian ibu dan kamu terulang 2 kali malam ini, ucapku serius sambil duduk di sebelah Dewi. Dulu mungkin aku belum paham kalau suami aku jadi seperti ini. Namun sekarang perlahan aku terus paham dan tahu resikonya apa. Seperti cerita Umi Esi, jadi anak Ki Dudui seperti apa rasanya. Pulang ya, jawab Dewi menatap ke arah wajahku.
Ucapan Dewi, kata pulang, membuat hatiku langsung bergetar dan membuatku yakin harus segera menyelesaikan masalah ini yang benar adanya. Kalau dibiarkan akan semakin besar. Apalagi malam ini juga Bu Romlah pasti tidak tinggal diam. Gam, itu Mang Tarim panggil-panggil di depan. Tiba-tiba suara Teh Anggit aku dengar di luar kamar, membuat aku dan Dewi langsung keluar dengan cepat. Tumben Gama pakai jaket tebal gitu, mau kemana sore-sore? Tanya Bu Mulyani. Doakan ya Bu, Gama ada keperluan sebentar saja, jawabku sambil mencium tangan Bu Mulyani. Kali ini giliran Mang Tarim yang melihat aku terheran-heran. Budi bawa alat pancing bareng tasnya lengkap. Kini Pak Gama penampilannya seperti itu. Mau pada mancing Pak? Ucap Mang Tarim. Dewi langsung mencium tanganku tanpa berkata apapun lagi. Walaupun raut wajahnya sore ini yang aku sudah jelas menggambarkan kecemasan. Benar saja apa yang dikatakan Mang Tarim. Budi sudah terlihat menggendong tas panjang yang biasanya digunakan untuk menyimpan pancingan. Membuatku sangat kaget sebenarnya dengan penampilan Budi yang sudah berdiam di depan pos, masih menggunakan motorku yang dibawanya pagi tadi. Apalagi menggunakan topi bundar yang menutupi rambutnya. Hanya rambut gondrongnya saja yang terlihat. Biar aku saja Gam yang bawa motornya ini. Ini pakai, ucap Budi memberikan tas. Dari kejauhan terlihat Dewi hanya berdiri mematung sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. Mungkin heran dengan apa yang dilihatnya sekarang. Bud, segala bawa alat pancing seperti ini, ucapku heran sambil perlahan laju motor langsung sangat kencang. Kakek kamu Gama yang nyuruh, itu pinjam dari Dharma di kampung Kidudui. Soalnya kita akan berjalan masuk ke Talaga Mayit, bukan dari jalan kampung Sakalananggor, tapi jalan seberangnya yang biasa digunakan pemancing lainnya juga, ucap Budi setelah memperlambat laju motor dan menarik gasnya kembali. Aku memahami perjalanan kembali ke kampung Sakalananggor. Walaupun dengan penampilan yang jauh berbeda, namun aku selalu percaya kepada Budi dan Ki Dudui juga Mang Idim. Semuanya selalu mempunyai alasan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya dari Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih Mas Teguh Falufi @QuerTibing dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.